Halo semuanya, selamat datang di channel Manhua. Di sini kita akan membahas alur cerita seorang pemuda yang pintar dalam membuat musik. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang pria yang sedang berlutut. Dan pria itu adalah CEO dari LSA Entertainment yang bernama Kim. CEO Kim berkata, "Tolong bantu saya, haruskah saya berlutut seperti ini, agar Anda mau membantu saya? Tolong berikan saya kesempatan." Namun, dengan ekspresi acuh pria itu berkata, "Kubilang aku tidak menyukainya." Dengar Tuan Kim Munseok, memproduksi sebuah lagu, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan secara instan. Memproduksi lagu memerlukan waktu dan perasaan yang tepat. Nah, ternyata pria ini adalah seorang pembuat musik yang sangat terkenal, yang bernama Yoon Seung. CEO Kim berkata, "Itu 2 miliar won. Saya sudah menjual rumah dan mobil saya, mengambil pinjaman bank bahkan meminjam uang dari rentenir." Sambil bersujud CEO Kim melanjutkan, "Anak-anak kami benar-benar harus merilis album ini. Kalau Anda tidak memberikan lagunya, saya akan bunuh diri." Namun Yoon Seung dengan ekspresi yang tidak peduli berkata, "Kalau begitu lakukan saja." Lalu Yoon Seung pun pergi. Tidak berselang lama, berita tentang CEO Kim yang bunuh diri, tersebar di mana-mana. Di sebuah televisi mengatakan, CEO dari LSA Entertainment ditemukan meninggal di rumahnya. Isi dari catatan dan rekaman bunuh diri, CEO Kim Munseok yang telah meninggal, menyebutkan bahwa komponis, atau Yoon Seung adalah alasan kematiannya. Bahkan di media sosial pun, ramai membicarakan kasus ini. Dan banyak yang menyalahkan Yoon Seung. Terlihat Yoon Seung panik dengan berita yang beredar, dan berkata itu bukan salahku. Namun berita buruk terus datang. Dan Yoon Seung baru tahu kalau ayahnya sedang dirawat di rumah sakit, dan langsung berlari menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, dia langsung bertanya pada adiknya yang bernama Yuna. Dan di sana terlihat Yuna sedang menangis. Yoon Seung berkata, "Apa maksudmu tentang mustahil? Kenapa kamu tidak memberi tahuku?" Yuna menjawab, "Aku akan melakukan itu, tapi..." Namun ayahnya pun tersadar dan berkata, "Kenapa kalian bertengkar?" Yoon Seung berkata, "Apakah ayah baik-baik saja?" Ternyata ayahnya Yoon Seung tidak bisa mendengar, dan hanya bisa menggunakan bahasa tubuh, dan dia sudah berjuang melawan kanker dalam waktu yang lama. Dokter bilang bahwa kanker ayahku telah menyebar, jadi dia tidak memiliki banyak waktu lagi untuk hidup. Semuanya sudah berantakan. Lalu mereka berdua keluar untuk mengobrol. Yoon Seung berkata, "Aku akan memulai karir baru sebagai komposer, dengan menggunakan nama samaran." Namun Yuna tidak setuju dan berkata, "Kenapa kamu tidak berhenti saja? Ambil kesempatan ini untuk berhenti. Lagi pula ayah sedang sakit, jadi kamu harus tetap berada di sisinya dan menjaganya." Namun Yoon Seung tidak setuju dan berkata, "Aku bekerja keras untuk mendapatkan kemampuan ini. Aku bekerja keras untuk membangun reputasi ini, aku tak bisa kehilangan segalanya dengan sia-sia seperti ini, tolong jaga ayah." Yoon Seung pun pergi. Yuna hanya bisa terdiam melihat kepergian kakaknya. Terlihat di dalam sebuah apartemen Yoon Seung duduk dan berkata kepada seorang pria, "Pak, saya Yoon Seung. Saya si jenius Min Yoon Seung. Meskipun yang terbaik di industri pop ingin bekerja denganku, aku memproduksi lagu yang menjadi nomor 1 selama 8 minggu berturut-turut. Hujatan para netizen hanya akan bertahan dalam beberapa minggu. Ini hanya masalah kecil dalam karirku." Mendengar perkataan Yoon Seung, pria itu marah dan berkata, "Kecil. Kontroversi dalam industri musik sangat penting bagi figur publik. Setelah rumor menyebar, perhatian publik akan menuju pada perilakumu. Kamu bahkan tak bisa menghadapi rumor pertama, tapi malah memperburuk keadaan. Tak peduli seberapa berbakatnya kamu, kali ini kamu tidak bisa lolos." Yoon Seung yang mendengar semua itu hanya bisa terdiam. Terlihat di sebuah rumah sakit, situasi ayahnya semakin memburuk. Yoon Seung berkata, "Bukankah ayah memerlukan operasi sesegera mungkin?
Yuna menjawab sambil menangis, tidak, operasi tidak berguna, hati ayah terlalu lemah. Kankernya sudah menyebar ke hati ayah, kita hanya bisa mempersiapkan mental, sambil menunduk dan menangis Yuna melanjutkan, ketika ayah meninggal nanti mari kita hidup seperti orang asing. Yun Se-yung yang mendengar perkataan adiknya langsung marah, dan berkata, kekonyolan macam apa yang kamu lontarkan. Itu bukanlah pemikiran yang bagus. Yuna berkata, kakak kapan terakhir kamu pulang ke rumah, kecuali semuanya memburuk seperti ini. Kamu tidak akan kembali, kecuali aku menghubungimu secara putus asa. Apakah kamu pikir mengirim uang itu sudah cukup? Sambil menangis Yuna berkata, kakak kamu pantas mendapatkan ini. Yun Se-yung yang mendengar perkataan adiknya hanya bisa terdiam seperti patung. Terlihat di tempat yang sepi, Yun Se-yung duduk sendirian, sambil merenungi semua yang terjadi, dan berkata, ayah aku membawa ini untukmu, ini adalah lembaran musik yang selalu ayah lihat, sekarang mereka sudah rusak. Ini adalah semua lagu yang aku, anakmu yang jarang mengunjungimu saat kamu masih hidup, ayah bagaimana aku bisa melanjutkan hidupku sekarang. Aku dibutakan oleh kesuksesan, dan meninggalkan keluargaku. Tapi sekarang bahkan karirku hancur. Dia benar, ini semua salahku. Dan tiba-tiba jantung Yun Se-yung sakit hingga membuatnya terbatuk, dan berkata, aku tak bisa bernapas. Di saat itu Yun Se-yung mengingat adiknya Yuna, dan berkata, apa aku mendapatkan apa yang pantas kudapatkan? Aku tidak tahu, tetapi jika aku diberi kesempatan, aku akan memilih untuk menjalani kehidupan yang berbeda. Di saat Yun Se-yung ingin pingsan, dia berkata, ayah aku ingin menulis lagu untukmu. Dan semuanya menjadi sunyi. Dan tiba-tiba Yun Se-yung terbangun di tempat tidurnya, dia bingung dengan apa yang terjadi, dan berkata, di mana aku? Yun Se-pu sadar bahwa dia kembali ke masa lalu. Dan dia mengingat masa lalu ketika dia baru lulus dari sekolahnya. Yun Se berkata, waktu itu aku tidak bisa memasuki sebuah university ataupun mendapatkan pekerjaan, dan aku tinggal di sebuah rumah yang kecil. Sampai aku membuat lagu yang populer dan mendapatkan banyak uang. Tagihan utilitas selalu terlambat kubayar. Yun Se pun tersadar dan berkata, rasanya terlalu nyata untuk menjadi mimpi yang panjang, aku kembali ke masa lalu, aku tidak tahu bagaimana ini terjadi, tiba-tiba pintu pun terbuka. Ternyata itu adiknya bersama ayahnya. Yuna berkata kakak apakah kamu baik-baik saja? Yun Se bergumam di dalam hatinya dan berkata, ini adalah kesempatanku. Baiklah, pertama-tama mari selamatkan Yuna dan ayah dari neraka ini. Keesokan harinya Yun Se memeriksa alat-alat yang dulu digunakan untuk menciptakan lagu. Yun Se berkata alat-alat ini sudah sangat jelek, tetapi seharusnya ini sudah cukup. Tanpa berbasa-basi Yun Se pun memulai untuk menciptakan lagu-lagu hit. Hampir semua lagu yang kuciptakan di masa lampau itu menjadi lagu yang populer, dan rahasianya adalah money code punyaku. Dengan kata lain, kemampuanku adalah alasanku bisa membuat musik yang menguntungkan. Untuk sekarang aku hanya bisa menggunakan peralatan gratis. Jadi aku belum bisa membuat lagu di kehidupanku sebelumnya. Tetapi itu tidak masalah, bakatku tidak menghilang. Yun Se pun mulai membuat lagu, dan mengirimkannya ke sebuah perusahaan. Yun Se berkata, aku penasaran kapan mereka akan terpancing. Di keesokan harinya, di sebuah gedung yang bernama L.S. Entertainment. Terlihat seorang pria yang berjalan menuju gedung tersebut. Ternyata pria itu adalah direktur di gedung tersebut yang bernama Han. Dan di sana ada yang mengatakan, bahwa ada seseorang yang tidak dikenal, mengirimkan sebuah file ke perusahaan mereka. Direktur Han menghampiri temannya dan berkata, Yao Shen kamu tidak sedang bermalas-malasan membaca webtoon lagi, kan? Yao Shen menjawab, tidak aku mendapatkan file yang aneh. Direktur Han berkata, apa itu? Itu email tawaran penjualan kan? Yao Shen menjawab, ya tapi. Dengan raut wajah yang kesal Direktur Han berkata, kenapa pengirimnya sangat lancang?
Aku sudah berurusan dengan komposer-komposer yang lancang sebelumnya, tetapi yang ini terlalu berlebihan. Sambil berjalan dan ingin pergi, Direktur Han berkata, berdasarkan emailnya itu mungkin seorang amatir atau pemula, abaikan saja. Orang-orang seperti ini harus diberitahu tempat mereka. Yao Shen menjawab, itu benar tetapi, lagunya terlalu bagus untuk diabaikan. Direktur Han penasaran tentang lagu tersebut, dan mencoba mendengarkannya. Kalau dipikir-pikir dia menetapkan harga rata-rata untuk pemula. Dia sepertinya tahu sedikit tentang industri ini, kualitas lagunya sebagus milik seorang profesional. Namun dia menggunakan resources gratis untuk memproduksinya. Dia bisa jadi seorang ahli tersembunyi, atau seorang veteran yang berpura-pura menjadi pemula. Aku tidak tahu kenapa dia menyembunyikan identitasnya, tapi Yao Shen berikan aku info kontaknya. Sambil tersenyum cengir, kita harus membeli ketiga lagu ini. Tidak menunggu lama Yun Seng pun menerima panggilan dari Direktur Han. Direktur Han berkata ini saya Han Ingyu, Direktur Tim AGR di LS Entertainment. Lagu-lagu Anda meninggalkan kesan yang kuat pada kami, dan kami ingin bertemu dengan Anda. Yun Seng berkata, lupakan itu, cukup kirimkan kontak pemindahan hak cipta untuk lagu-lagu tersebut. Yun Seng melanjutkan, karena kalian akan membelinya, akan bagus jika kalian bisa percaya padaku, dan dibayar di muka. Sambil merasa agak kesal Direktur Han berkata dalam hati, keberanian yang ditunjukkan dalam email tersebut bukan hanya sandi. Dan melanjutkan, saya mengerti. Saya akan mengirimkan detail ke email yang Anda kirimkan. Yun Seng pun mulai melihat HP-nya dan pembayaran telah masuk ke rekeningnya. Yun Seng berkata, dengan penghasilan ini, aku bisa melunasi semua tagihan utilitas. Yun Seng mengumpulkan ayahnya dan Yuna untuk menjelaskan situasi ini dan membelikan mereka makanan. Yuna berkata, ada apa kakak? Yun Seng menjawab, aku dapat pekerjaan. Yuna agak ragu dan berkata, pekerjaan kakak tidak jadi buruh lagi kan? Ayahnya melanjutkan, sudah ayah bilang jangan lakukan pekerjaan yang berbahaya. Yun Seng menjawab, ini adalah lagu yang kubuat, sepertinya aku memiliki bakat yang tersembunyi. Sambil tercengang Yuna berkata, jadi kakak membuat lagu ini dan menjualnya kepada agensi besar. Menakjubkan. Aku sampai tidak percaya kakak benar-benar hebat. Dengan percaya diri Yun Seng berkata, singkatnya aku menemukan bakat yang bisa memberiku uang yang banyak, dan aku cukup puas dengan bakatku, dan aku bahkan bisa mendapatkan lebih banyak uang mulai sekarang. Jadi ini adalah akhir dari kerja keras dan awal dari kebahagiaan. Yun Seng melanjutkan, ayah tidak perlu bekerja di pabrik lagi, dan Yuna fokuslah pada kuliahmu. Sambil bergumam dalam hatinya Yun Seng berkata, tidak ada yang lebih penting dibandingkan keluarga. Itu adalah prinsip yang sudah kutetapkan dalam hatiku, setelah mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup ini. Mungkin aku harus membeli peralatan yang lebih bagus dengan uang yang kudapat, namun sepertinya itu tidak perlu, karena perusahaan akan segera meminta kontrak eksklusif, jadi tidak perlu bagiku untuk menghabiskan uangku sendiri. Tidak menunggu lama ponsel Yun Seng pun berbunyi, namun Yun Seng mengabaikannya, ia mulai membuka komputernya dan dia terkejut. Di tempat lain, Direktur Han dan Direktur Kim sedang berdiskusi dan Direktur Kim berkata, dia membuat lagu berkualitas tinggi dengan aplikasi yang gratis. Dan mengirim demo 30 detik, menuntut 3 juta won per lagu. Aku punya firasat kalau orang itu memang hebat, kalau dia bukan veteran yang memakai nama samaran, maka dia sudah pasti orang berbakat. Direktur Kim pun menelpon Yun Seng namun tidak ada jawaban. Apakah dia baru saja menolak panggilanku, dan melanjutkan sambil kesal. Lihat sudah ku bilang dia bukan orang biasa. Direktur Kim tidak menyerah dan mengirimkan Yun Seng pesan yang berkata, halo saya Direktur Kim Woo Hyun, dari tim manajemen LS Entertainment, kami terkesan dengan lagu-lagu Anda dan ingin mengajukan kesepakatan, bolehkah saya menanyakan apakah Anda bersedia untuk bertemu, baik secara online maupun offline. Terlihat Yun Seng sedang sedih dan mengirimkan pesan balasan. Direktur Kim yang menerima balasan tersebut berkata, apa-apaan orang ini? Lalu Direktur Han berkata,
Apa yang dikatakan orang itu? Direktur Kim pun menunjukkan pesan tersebut yang berisi, aku sedih karena lobak yang kupanen dengan susah payah semalaman dicuri. Aku akan menelpon kembali nanti. Direktur Han berkata, sepertinya dia seorang petani. Pemusik jenius juga seorang petani. Sambil kesal Yun Se-young berkata, sialan, siapa yang mencuri lobakku? Ternyata Yun Se-young sedang bermain game di komputernya. Sekian dan terima kasih, saksikan episode selanjutnya.